Presentasi Jurnal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Ilham, akhiran NIM 133. Saya Gaby Karizal Hamni, akhiran NIM 132. Saya Siti Maria, akhiran NIM 124. Di sini kami akan mempresentasikan hasil jurnal kelompok kami yang berjudul Tantangan Keamanan Siber Indonesia di Era Digital. Teknologi telah mengalami kemajuan yang sangat besar dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan teknologi berhubungan langsung pada peningkatan kebutuhan manusia. Salah satu bidang teknologi yang berkembang pesat adalah teknologi informasi dan telekomunikasi. Teknologi informasi memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi yang akurat, terbaru, dan dapat dipercaya, membantu dalam proses pengambilan keputusan. Di tengah kemudahan adanya teknologi informasi, ada kekhawatiran terkait keamanan cyber. Contohnya seperti malware atau virus yang dapat mencuri data. Penggunaan internet di dunia melonjak pesat. Menurut World Bank, dalam info komputer oleh Cakrawala berdasarkan data ITU atau International Telecommunication Union, porsi penggunaan internet di dunia sekitar 49%. Populasi pada tahun 2017 dengan bertambahnya pengguna internet juga selaras dengan berkembangnya ancaman seperti virus atau malware. Usaha untuk meningkatkan komitmen dunia dalam keamanan siber dilakukan dengan pemeringkatan Global Cyber Security Index atau GCI oleh International Telecommunication Union (ITU) kepada 190 negara anggotanya. Penilaian tersebut didasarkan pada 5 pilar GCI framework, yaitu legal, technical and procedure, organizational capacity building, dan international cooperation. Kejahatan siber di Indonesia. Tindak kejahatan dunia maya yang dikenal sebagai kejahatan siber atau cybercrime pertama kali muncul pada tahun 1988 dan pada awalnya disebut sebagai cyber attack. Pada periode tersebut, pelaku kejahatan menciptakan bom atau virus untuk menyerang komputer, mengakibatkan sekitar 10% komputer di seluruh dunia yang terhubung dengan internet mengalami kerusakan total. Cybercrime merupakan kejadian yang terkait dengan teknologi komputer, di mana individu atau kelompok tertentu mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Kejahatan dunia maya ini melibatkan serangan terhadap sistem keamanan komputer atau pengaksesan ilegal terhadap data yang tersimpan di dalamnya. Motif pelaku kejahatan dapat bervariasi, mulai dari kepuasan pribadi hingga tindakan yang dapat merugikan secara ekonomi atau politik. Adapun contoh cybercrime diantaranya yaitu ancaman cyber security seperti rekayasa sosial, ekspoliasi kerentanan, perangkat lunak, dan serangan jaringan. Jadi secara umum, cybercrime adalah perbuatan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Dengan kata lain, seseorang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk melakukan kejahatan. Serangan cyber atau cyber attacks saat ini menjadi sumber kekhawatiran yang besar, terutama di kalangan pemilik bisnis. Contoh kasus termasuk kebocoran data, 91 juta pengguna situs belanja online Tokopedia dan kebocoran data 1,2 juta pengguna situs Bineka. Indonesia juga turut merasakan dampak dari kasus keamanan cyber global seperti serangan coronavirus, ransomware, peretasan border gateway protocol, insiden remote code execution pada beberapa versi sistem operasi Windows, kerentanan terhadap arbitrary code execution pada berbagai sistem operasi Google, Android, dan eksploitasi produk Solar Windows Orient Platform atau Budi et al. 2021. Tantangan keamanan cyber Indonesia di era digital. Sistem keamanan cyber harus dirancang secara terintegrasi untuk mengatasi ancaman dari luar dan dalam, serta untuk menghadapi kompleksitas tantangan yang muncul di era digital saat ini. Tantangan ini melibatkan berbagai aspek bisnis di semua sektor yang harus mempersiapkan diri menghadapi perubahan global yang menggabungkan manufaktur tradisional dan praktek industri dengan dunia teknologi. Menurut Branch Level Index pada paruh pertama tahun 2018 terhadap
terdapat 945 pelanggaran data publik yang mengakibatkan kompromi terhadap 4,5 miliar catatan data secara global. Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam bidang keamanan cyber. Seperti yang terungkap dalam Global Cyber Security Index 2017 yang dikeluarkan oleh ITUD, negara ini meraih nilai 0,424 dan menempati peringkat ke-69 dari 164 negara dengan status maturing atau sedang menuju kesiapan. Tingkat serangan cyber di Indonesia mengalami peningkatan signifikan, naik dari 28 juta pada tahun 2015 menjadi 135 juta pada tahun 2016. Dalam konteks ini, 47% dari total kasus serangan tersebut dikategorikan sebagai serangan malware. 44% terkait dengan penipuan, sementara sisanya termasuk tindakan kejahatan cyber lainnya seperti perubahan tampilan situs web, seperti website defacement, serta aktivitas manipulasi dan kebocoran data. Berdasarkan uraian di atas, perlu tindakan yang serius untuk menangani kejahatan cyber di Indonesia. Badan Cyber dan Sandi Negara melakukan beberapa upaya untuk mengamankan cyber di Indonesia. Hal yang pertama yang dapat dilakukan yakni operasional cyber. Operasional cyber mencakup operasi jaringan, yakni menyediakan dan mengoperasikan jaringan militer sistem global. Kemudian melakukan operasional defensif siber, yakni melindungi kemampuan siber meliputi data, sistem internet, dan jaringan. Hal kedua yang dapat diambil dari perspektif Amerika Serikat, yakni penggunaan kemampuan siber untuk melakukan operasi intelijen. Yang ketiga yakni meningkatkan keamanan dunia maya melalui penegakan hukum. Hal yang keempat yakni menggunakan teknologi informasi di berbagai bidang seperti ekonomi, budaya, politik, dan lain-lain guna mengamankan keuntungan kemudahan informasi. Upaya-upaya di atas dapat diadaptasi untuk dilakukan di Indonesia dan seiring berkembangnya zaman, maka tentu diharapkan adanya pembaruan dari pemerintah untuk mengamankan cyber di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan, Indonesia harus berupaya cepat untuk menanggulangi masalah keamanan cyber. Badan Cyber dan Sandi Negara melakukan beberapa upaya, salah satunya yakni memberikan penawaran kepada provinsi-provinsi untuk menggunakan pusat data yang akan dihubungkan langsung ke BSSN. Kemudian, Kepala BSSN juga berupaya untuk berkolaborasi dengan meninjau perspektif dari Amerika Serikat, yakni seperti operasional defensif cyber, penguatan hukum terkait kejahatan cyber, dan penggunaan teknologi informasi dalam berbagai bidang, termasuk operasional intelijen. Upaya-upaya tersebut perlu terus dilakukan dan diperbarui seiring berkembangnya teknologi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.